Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livairia Yonindia yang ingin menjelaskan tentang kerajaan Islam yang berada di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam yang berada di Pulau Sumatera, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh Darussalam terletak di sebelah utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam dengan sultan pertamanya yaitu Sultan Ali Mukhayat-Syah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah atau 8 September 1507 Masehi. Pada masa kerajaan ini, sektor politik, sosial, budaya, dan ekonomi mengalami perkembangan pesat. Raja-rajanya yang pertama ada Sultan Ali Mukhayat-Syah, yang merupakan raja pendiri dari Kerajaan Aceh, yang memerintah pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Yang kedua ada Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin merupakan putra dari Sultan Ali Mukhayat-Syah. Dia memerintah pada tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Yang ketiga Sultan Alauddin Riayat-Syah yang memerintah dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Yang keempat Sultan Iskandar Muda yang merupakan raja terkenal. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, kerajaan ini mengalami puncak kejayaan. Ia memerintah dari tahun 1606 sampai 1636 Masehi. Yang kelima, Sultan Iskandar Thani merupakan raja keruntuhan yang memerintah dari tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Sosial masyarakat. Sultan Iskandar Muda berhasil menanamkan jiwa keagamaan pada masyarakat Aceh yang mengandung jiwa merdeka, semangat membangun, rasa persatuan dan kesatuan, serta semangat berjuang anti penjajah yang tinggi. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika Aceh mendapatkan sebutan Serambi Mekah. Peruntuhan Kesultanan Aceh Darussalam yang pertama disebabkan oleh kematian Sultan Iskandar Muda pada tahun 1630. Setelah kematian tersebut, tidak ada lagi raja yang mampu mengendalikan wilayah Aceh yang sangat luas. Yang kedua, munculnya pertikaian yang terjadi di Kerajaan Aceh yang berlangsung secara terus-menerus antara golongan ulama dan bangsawan, membuat kerajaan ini semakin melemah. Yang ketiga, selama kurang lebih 4 abad, Kerajaan Aceh berkuasa akhirnya mengalami keruntuhan pada awal abad ke-20 karena berhasil dikuasai oleh bangsa Belanda. Yang pertama, Masjid Raya Baitur Rahman. Bangunan masjid ini merupakan salah satu kebanggaan rakyat Aceh sampai sekarang. Masjid Raya Baitur Rahman dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 Masehi, yang letaknya di tengah pusat kota Banda Aceh. Dahulu masjid ini pernah dibakar pada saat agresi militer II dan dibangun kembali oleh pihak Belanda. 2. Gunungan. Gunungan dibangun juga oleh Sultan Iskandar Muda. Bangunan ini dibangun atas dasar cinta Sultan Iskandar Muda terhadap seorang putri dari Pahang. Yang ketiga, Masjid Tua Indrapuri. Dahulu masjid ini merupakan sebuah candi peninggalan dari kerajaan Hindu di Aceh. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, candi ini diubah fungsinya menjadi masjid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam yang pertama dan terbesar di pantai utara Jawa atau Pasisir. Menurut tradisi Jawa, Demak sebelumnya merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit. Kemudian muncul kekuatan baru, mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Raja-rajanya, yang pertama Raden Fatah. Raden Fatah merupakan pendiri dari Kerajaan Demak dan menjadi raja pertama dari Kerajaan Demak.
Pada masa pemerintahan Raden Fatah, Kerajaan Demak mengalami perkembangan yang pesat. Raden Fatah memerintah dari tahun 1500 sampai 1518. Yang kedua, Pati Unus. Setelah wafatnya Raden Fatah pada tahun 1518, secara otomatis kekuasaannya diturunkan kepada putranya sendiri, yaitu Pati Unus. Pati Unus ini dikenal sebagai panglima perang yang gagah dan berani. Pati Unus memerintah dari tahun 1518 sampai 1521. Yang ketiga, Sultan Trenggono. Sultan Trenggono adalah adik dari Pati Unus. Pada masa Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mencapai pada puncak kejayaannya. Sultan Trenggono memerintah dari tahun 1521 sampai 1546. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam, akan tetapi norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Kerajaan Demak mengalami kemunduran sepeninggalan Sultan Trenggono. Kemunduran ini terjadi karena adanya perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar Sedolepen, saudara Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto, putra sulung Sultan Trenggono. Sunan Prawoto kemudian berhasil dikalahkan oleh Arya Penangsang, anak Pangeran Sekar Sedolepen. Arya Penangsang kemudian dibunuh oleh Jakatingkir, menantu Sultan Trenggono yang menjadi adipati di Pajang. Selanjutnya, Jakatingkir memindahkan pusat Kerajaan Demak ke Pajang. Peninggalannya yang pertama yaitu ada Masjid Agung Demak. Peninggalan yang paling dikenal Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Masjid ini dibangun oleh Wali Songo pada tahun 1479. Bangunan ini menjadi salah satu bukti bahwa Kerajaan Demak pada masa silam menjadi salah satu pusat pengajaran dan penyebaran Islam di Jawa. Yang kedua, Soko Tatal dan Soko Guru. Soko Guru adalah tiang berdiameter mencapai 1 meter yang fungsinya sebagai penyangga tegak kokohnya bangunan Masjid Demak. Yang ketiga, Pintu Beldek. Dalam bahasa Indonesia, beldek artinya petir. Oleh karena itu, pintu beldek dapat diartikan sebagai pintu petir. Pintu ini dibuat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466 dan menjadi pintu utama di Demak. Yang keempat, Maksurah. Maksurah adalah dinding berukir kaligrafi tulisan Arab yang menghiasi bangunan Masjid Demak. Maksurah ini dibuat pada tahun 1866 Masehi, tepatnya pada saat Arya Purbaningrat menjabat sebagai Adipati Demak. Adapun makna tulisan kaligrafi ini adalah tentang keesaan Allah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.